Selamat pagi untuk kita semua. Oke baik, perkenalkan nama lengkap saya Wilhelmina Nona dengan NIM 17010600074. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang logam golongan 11 yaitu tembaga, perak, dan emas. Yang pertama, pengertian. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin caprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Yang berikutnya karakteristik. Tembaga adalah suatu metal redox klorid, daya hantar listrik, elektrik, dan thermal tinggi. Tembaga murni berwarna merah oranye dan menjadi kemerahan bila kontak dengan udara. Tembaga tidak bereaksi dengan air, namun ia bereaksi perlahan dengan oksigen dari udara membentuk lapisan coklat hitam tembaga oksida. Agen radiokontraks untuk gambar X-ray bersama dengan CLED dapat digunakan untuk terapi radiasi kanker. 62 Cu digunakan pada PTSM yang merupakan pelacak radioaktif untuk tomografi emisi positron. Yang berikutnya sifat fisika dan sifat kimia dari tembaga. Yang pertama, sifat fisika. Tembaga memiliki nomor atom 29. Konfigurasi elektron berakhir pada 4s1. Tembaga berwujud padat. Massa jenisnya 8,92 gram per cm kubik. Pada suhu 20 derajat Celcius. Memiliki titik didih 2582 derajat Celcius dan titik leleh 1083 derajat Celcius dengan jari-jari atom yaitu 1,26 Armstrong. Sifat kimia dari tembaga yaitu yang pertama berwarna kuning kemerahan dan yang kedua tak mudah retak sehingga mudah dibentuk. Tembaga dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu yang pertama tembaga murni, yang kedua brass atau kuningan atau tembaga paduan seng, yang ketiga bronze atau perunggu atau tembaga paduan timah, dan yang keempat paduan tembaga berilium. Berikutnya ekstraksi tembaga dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama pirometalurgi yang merupakan suatu proses ekstraksi logam dengan menggunakan energi panas yang sumber panasnya bisa berasal dari energi kimia, bahan bakar, energi listrik, energi terselubung atau tersembunyi. Yang kedua, hidrometalurgi yang merupakan proses ekstraksi logam berharga dengan menggunakan reaksi kimia encer. Yang kedua, kita akan membahas tentang perak. Perak merupakan salah satu logam yang paling awal dikenal manusia dan telah dianggap sebagai logam mulia sejak zaman kuno. Perak telah digunakan sebagai bentuk mata uang oleh lebih banyak orang sepanjang sejarah dibanding logam lain. Bahkan emas, meskipun biasanya ditemukan di dalam biji dengan logam kurang langka, seperti tembaga, timah, dan seng, perak tampaknya ditemukan dalam bentuk nugget yang disebut perak asli. Perak juga unsur logam yang paling putih, kuat, tahan korosi, dan tidak terpengaruh oleh kelembapan, sayur asam, atau alkali. Yang berikutnya senyawa-senyawa perak yaitu Cl-, Br-, dan Im. Sifat fisika dari perak. Perak adalah logam yang mempunyai kilap putih. Setelah emas, perak sangat lunak dibanding logam lain. Mempunyai massa jenis kerapatan 10,5 gram cm kubik. Mempunyai titik cair 960 derajat Celcius. Perak mempunyai titik didih 1955 derajat Celcius. Cairan perak menyerap oksigen. Perak juga merupakan pengantar panas dan listrik yang baik, lebih dari tembaga. Nilai keelektronegatifan Hg, jari-jari atomnya 1,44.
Sifat kimia perak. Salah satu sifat perak adalah sangat tidak reaktif dan merupakan logam mulia. Perak jika dibiarkan di udara yang mengandung H2S akan bereaksi, yaitu 4Ag tambah 2H2S tambah O2 menghasilkan 2H2O tambah 2Ag2S. Perak dapat bereaksi dengan halogen, yaitu dengan reaksi 2Ag tambah Cl2 menghasilkan 2AgCl dalam keadaan panas. 2Ag tambah Br2 menghasilkan 2AgBr. Perak juga dapat bereaksi dengan belerang dengan reaksi 2Ag tambah S menghasilkan Ag2S. Yang keempat, perak bereaksi dengan beberapa asam, yaitu dengan reaksi 2Ag tambah H2SO4 menghasilkan Ag2SO4 tambah SO2 tambah 2H2O. Berikutnya, 3Ag tambah 4HNO3 menghasilkan 3ANO3 tambah 2H2O tambah 2NO. Ag tambah 2HNO3 menghasilkan AgNO3 tambah H2O tambah NO2. 2Ag tambah 2HCl menghasilkan 2AgCl tambah H2 tambah 171 kcal, yaitu berwarna kemerahan. Aplikasi dari perak yaitu dapat dibuat perhiasan dan mata uang, sebagai pelapis alat-alat logam, pembuatan berbagai senyawa campuran seperti AgNO3, pembuatan cermin perak, antibakteri. Gambar kegunaan perak yang pertama sebagai perhiasan dan yang kedua sebagai kerajinan, seperti yang terlihat pada slide. Yang ketiga akan dibahas emas, yang dilambangkan dengan AU. Emas adalah unsur kimia yang dalam tabel periodik memiliki simbol AU, dengan bahasa Latin aurum, memiliki nomor atom 79, sebuah logam transisi, trivalen dan enivalen yang lunak sehingga mudah ditempat, mengkilap, berwarna kuning, berat, maleable, dan ductile. Yang berikutnya yaitu sifat fisik dari emas, dapat dilihat pada slide. Berikutnya sifat kimia dari emas, dapat dilihat pada slide. Berikutnya reaksi emas dengan senyawa lain. Emas tergolong logam inert. Emas tidak bereaksi dengan oksigen dan tidak terkorosi di udara. Emas tidak bereaksi dengan asam atau basa apapun, akan tetapi emas bereaksi dengan halogen dan aqua regia. Yang pertama, reaksi emas dengan halogen. Membentuk trihalida emas 3 dengan reaksi 2Au tambah 3Cl2 menghasilkan 2AuCl3. 2Au tambah 3Br2 menghasilkan 2AuBr3. AuCl3 dapat larut dalam asam hidroksida pekat menghasilkan ion tetrafluorat 3 atau AuCl4. Logam emas juga dapat bereaksi dengan iodin untuk membentuk monohalida emas 1 iodida Aui dengan reaksi 2Au tambah 12 menghasilkan 2Aui. Yang berikutnya, emas dapat larut pada aqua regia, yaitu campuran 3 bagian volume asam klorida pekat atau bagian volume asam nitrat pekat dengan reaksi Au tambah 4HCl tambah HNO3 menghasilkan HAUCl tambah NO tambah 2H2O. Yang berikutnya yaitu cara memperoleh emas. Yang pertama melalui proses penambangan dengan amalgamasi. Amalgamasi adalah proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk amalgam AuHG. Proses amalgamasi merupakan proses kimia fisika. Setelah terbentuk amalgam dilakukan proses retorting, yaitu pembakaran amalgam untuk penguapan merkuri sehingga yang tertinggal berupa bullion emas.
Yang berikutnya dengan cara sianidasi. Proses sianidasi terdiri dari dua tahap penting, yaitu proses pelarutan dan proses pemisahan emas dari larutannya. Pelarut yang paling sering digunakan adalah NaCN karena mampu melarutkan emas lebih baik dari pelarut lainnya. Secara umum reaksi pelarut AU adalah sebagai berikut dengan reaksi 4AU tambah 8CN tambah O2 tambah 2H2O menghasilkan 4AU CN2- tambah 4OH-. Selanjutnya kegunaan dari emas. Yang pertama sebagai titik kalibrasi. Titik beku emas pada 1063 derajat Celcius selama bertahun-tahun telah digunakan sebagai titik kalibrasi oleh International Temperature Scales ITS 27 dan ITS 48 dan oleh International Particle Temperature Scale IPTS 48. Kegunaan lain dari emas yaitu sebagai penghantar arus. Emas digunakan sebagai penghantar arus pada sirkuit di ponsel atau celip di kartu SIM, GSM atau ROIM CDMA. Emas digunakan karena terbukti mampu menyalurkan arus elektronik lebih baik dibandingkan dengan tembaga. Emas juga digunakan sebagai katalis. Emas telah menjadi perhatian banyak peneliti sebagai bahan katalis industri hingga kini. Emas mampu berperan sebagai katalis reaksi kimia dalam lingkup yang luas, termasuk oksidasi, hidrogenasi, dan banyak lagi. Kedua penggolongan katalis homogen atau heterogen sampai mungkin dengan menggunakan emas. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya tentang logam golongan 11. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.